Saya mulai lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang semuanya. Pada kesempatan hari ini kita masih bisa, alhamdulillah kita sampaikan, kita ucapkan syukur ke Allah Subhanahu Wa Taala. Kita pada kesempatan siang hari ini masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bersama-sama kembali di Mapel Research. Yang hari ini kita akan menuju ke materi selanjutnya, yaitu tentang tinjauan pustaka atau telaah pustaka. Atau mungkin bisa dikatakan kajian teori atau studi pustaka atau apalah itu. Yang jelas nanti pada saat kalian menuliskan karya tulis ilmiah, pasti akan ketemu dengan bab 2 yang dinamakan tinjauan pustaka atau telaah pustaka. Untuk memulai pelajaran kita pada kesempatan hari ini, mari kita membaca suratul Fatihah bersama-sama. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari nanti bisa bermanfaat, barokah, dan mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan oleh Allah, semoga terhindar dari pandemi COVID-19, dan juga semoga saja kalian bisa paham dan bisa melaksanakan apa yang saya sampaikan. Tetap yang co-host tadi minta bantuan untuk tetap meng-admit teman-teman yang dari MIPA 2 yang baru saja hadir, dan kita baca Fatihah bersama-sama. Nanti setelah dibaca Fatihah, mohon seluruh peserta memute mikrofonnya biar hanya suara saya saja yang terdengar ya. Ridallah wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa li hadhihi niyah shalihah al-Fatihah. Terima kasih semuanya. Kita akan menuju ke materi kita berikutnya, yaitu tinjauan pustaka atau telaah pustaka. Kalau membincang tentang tinjauan pustaka atau telaah pustaka, tentunya kita akan langsung menuju ke bab 2. Di mana bab 2, dalam kan kemarin sudah disampaikan oleh guru-guru di masing-masing kelas, terutama saya juga di kelas MIPA 2, bahwa sistematika penulisan karya tulis ilmiah itu, bab 1 adalah pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, kemudian ada rumusan masalah, kemudian ada tujuan penelitian, ada tambah satu lagi manfaat penelitian. Ya, yang baru saja masuk dimohon untuk memute mikrofonnya ya. Kemudian di bab 2, di sistematika penulisan karya ilmiah ini ada yang dinamakan penulisan tinjauan pustaka atau telaah pustaka. Kalau membincang ini, maka kita akan ketemu dengan yang namanya teori tentunya. Apa sih sebenarnya tinjauan pustaka atau telaah pustaka itu? Tinjauan pustaka atau telaah pustaka ini bisa dikatakan bahwa peninjauan kembali pustaka-pustaka yang terkait. Atau bisa dikatakan dalam bahasa Inggrisnya review of related literature. Atau bisa dikatakan bahwa tinjauan pustaka ini adalah jembatan bagi peneliti untuk mendapatkan landasan konstruksi teoritis sebagai pedoman atau pegangan atau tolak ukur dan sumber hipotesis. Jadi kalau misalnya kita pengen melakukan penelitian, kita harus tahu kira-kira teori-teori ini masuk enggak. Yang saya lakukan ini masuk enggak? Ada enggak pustaka-pustaka sebelumnya? Kalau misalnya di seluruh dunia ini kita pengen meneliti tentang tanaman kelor, ya secara otomatis kita harus melakukan tinjauan pustaka. Cari buku-buku, literatur-literatur yang berkaitan dengan kelor. Apanya yang ingin kita teliti? Taruh misalnya kita ingin meneliti kandungan kelor yang ada yang bisa digunakan untuk mengobati kanker. Nah, berarti tinjauan pustaka kita dicek dulu. Apakah ada tentang tinjauan-tinjauan ini, teori-teori ini, misalnya kelor itu tanaman yang bagaimana sih? Kandungannya apa sih? Terus kemudian manfaatnya untuk kehidupan kita apa sih dari kandungan-kandungan itu? Nah, dari situ ya, dari situ nanti kita akan tahu benar.
Ini siapa yang masih bersuara ya? Mohon yang masih bersuara di-mute ya. Oke. Jadi kalau membincang tentang tinjauan pustaka yang saya sampaikan tadi di awal tentang kelor misalnya. Ya kita cari teori-teori, buku-buku, telaah-telaah penelitian yang terdahulu yang ada kaitannya dengan kelor. Kandungannya apa? Taruh misalnya dulu orang membuat kelor ini dibikin teh kelor. Hari ini kita bikin permen kelor. Maka yang ada relevansinya, ada nyambungnya dengan teori-teori sebelumnya. Inilah yang nanti menjadi bagian dari tinjauan pustaka atau telaah pustaka itu. Nah, kajian teori ini mempunyai peranan penting dalam penyusunan karya ilmiah. Kemudian, selanjutnya adalah tentang tinjauan pustaka ini bisa dikatakan juga untuk memberikan landasan teori dan dasar-dasar ilmiah terhadap permasalahan yang akan dicoba untuk dipecahkan. Ya, saya sampaikan tadi, yang misalnya kita pengen membuat permen kelor, maka yang disampaikan adalah, yang dituliskan adalah, ya permasalahan-permasalahan yang akan dipecahkan, misalnya penyakit kanker ini semakin meluas sekali. Nah, orang itu kalau makan minum teh ini nggak begitu suka, maka saya harus bikin olahan yang lainnya yang sekiranya bisa digunakan untuk menggantikan teh, tapi tetap sama bahannya kelor. Maka diantaranya yang bisa dilakukan adalah, oh orang itu senang makan permen, orang itu senang makan brownies, tapi ini disisipi dengan kelor, sehingga orang tidak tahu ini kayak teh kelor, tetapi dia sudah makan kelor dan dia sudah tahu manfaatnya di sana. Kemudian dengan melakukan studi pustaka akan terhindar dari penelitian coba-coba. Kita jajal tak leboni iki, kira-kira nyambung enggak? Ya ini berarti kan harus dilihat dulu. Nah, kandungan kelor seberapa yang bisa untuk mengobati kanker yang ini? Kandungan kelor seberapa untuk mengobati penyakit pusing misalnya. Nah, ini penelitian-penelitian terdahulu kan sudah mulai ada. Nah, ini dicari dalam bentuk buku, textbook, dalam bentuk jurnal, dalam bentuk di internet atau yang lainnya, dalam bentuk di koran-koran. Ini biasanya kan ada permasalahan-permasalahan yang muncul di masyarakat. Hari ini pun kan banyak sekali permasalahan yang muncul. Taruh misalnya, bagaimana menguatkan imunitas setiap orang sehingga orang itu bisa kuat imunnya dan tidak terkena COVID-19. Nah, ini adalah salah satu yang harus dilakukan. Ini fungsinya kita melakukan penelitian ilmiah, tidak uji coba lah. Makan ini aja untuk menguatkan imun, kira-kira makan istilahnya ini kunyit misalnya 10 kilo. Nah, ini kira-kira tambah luwih besesek atau tambah luwih dia akan sembuh, kan begitu. Terus kemudian studi pustaka ini dapat dilakukan terhadap hasil-hasil penelitian sebelumnya ataupun teori-teori yang telah ada. Jadi misalnya teori yang pernah ada, misalnya teorinya kelor dengan ukuran 10 kg bisa menyembuhkan penyakit kanker kulit misalnya. Oh, kunyit dengan ukuran 5 kg ternyata bisa menguatkan imunitas kita karena dia mengandung metabolit sekunder berupa A, B, C, dan sebagainya kayak begitu. Nah, ini harus ada teori sebelumnya. Ternyata misalnya tiba-tiba dulu orang mengatakan 5 kg kunyit ini bisa untuk menguatkan imun, tapi ternyata kalian menemukan teori terbaru. Hasil penelitian saya ternyata 2,5 kg kunyit ini sudah bisa untuk menguatkan imunitas kita masing-masing. Nah, ini loh yang nanti harus benar-benar diteliti. Kalau misalnya penelitiannya nanti berupa penelitian laboratorium, ini harus ukurannya benar-benar harus jelas. Makanya apa? Ya dibaca penelitian-penelitian terdahulu. Orang itu bisa menemukan misalnya menemukan lampu, menemukan kertas, menemukan pulpen, menemukan cara untuk melakukan penanaman tanaman yang mungkin sulit, itu pasti mereka melakukan penelitian-penelitian terdahulu dengan cara telaah pustaka. Dengan cara melihat, oh kira-kira saya kalau misalnya memberikan pupuk kandang dengan ukuran sekian, kira-kira ini mengandung nitrogen berapa?
kalau saya memberikan kalium dalam tanaman misalnya. Nah, ini kira-kira nanti tanamannya tambah subur atau tambah mati. Ini mesti ada penelitian-penelitian terdahulu. Kandungannya apa, bisa diberikan pada tanaman apa, kayak begitu. Kemudian kalau kita membincang tentang fungsi dari tinjauan pustaka ini fungsi yang paling dasar. Ini adalah peninjauan kembali atau review pustaka, baik itu laporan penelitian, textbook, internet, jurnal, tentang masalah yang berkaitan. Tapi tidak selalu harus tepat identik. Nah, harus sama plok itu enggak. Tapi yang nyambung, yang kira-kira bisa saya geret untuk jadi tinjauan pustaka saya. Misalnya sama-sama tanaman kelor, cuman kalian meneliti metabolit sekunder yang A, penelitian terdahulu itu mengandung metabolit sekunder yang B. Atau kandungannya kelor yang A, sama nih mau meneliti yang B. Kayak begitu. Ini nggak sama persis, tapi bisa dijadikan bagian dari tinjauan pustakanya. Nah, jadi tidak harus tepat identik dengan bidang permasalahan yang dihadapi, tetapi termasuk pula yang seiring dan berkaitan. Taruh misalnya, kalian pengen meneliti sampah plastik yang ingin diubah menjadi minyak. Latar belakangnya kan kemarin kita sudah bahas. Sampah plastik semakin menggunung, lautan mulai tercemari oleh adanya sampah plastik. Banyak ikan hiu yang mati karena dia ternyata ketika ditemukan terdampar dalam tubuhnya, dalam perutnya. Ini ditemukan berjuta-juta, berton-ton plastik kayak begitu. Nah, ini bisa ternyata sampah plastik ini benar-benar ada sisi pencemarannya. Ini bisa dimasukkan, tetapi kalian tidak ingin meneliti tentang sampah plastik itu digunakan untuk minyak. Misalnya kalian pengen meneliti sampah plastik digunakan untuk ekobrik misalnya. Nah, ini sama-sama plastiknya karena dia melakukan menjadi pencemar, maka ini bisa digeret menjadi bagian tinjauan pustaka bisa. Cuman nanti permasalahannya akan berbeda di cabang berikutnya. Sampean pengen meneliti untuk menjadikan ekobrik, tetapi penelitian sebelumnya ini menjadikan minyak dari sampah plastik. Ini bisa dilakukan. Kemudian kita menuju ke fungsi penelitian berikutnya adalah penelitian ini berfungsi dalam sisi poin eksplanatif atau fungsinya menjelaskan. Artinya suatu teori ini bisa menjelaskan hubungan antara peristiwa yang satu dengan peristiwa yang lain yang terdapat dalam pengalaman empiris yang nyata, yang benar-benar ada kayak begitu. Jadi misalnya, jadi menjelaskan penelitian yang terdahulu itu kayak begini. Nah sekarang penelitian saya itu akan nyambung dengan penelitian terdahulu, akan benar-benar nyata sama dengan penelitian terdahulu, tetapi ada poin yang mungkin ada sisi-sisi berbedanya. Bisa dikatakan begini. Apa ya? Jadi misalnya nilai rupiah ini mengalami penurunan dibandingkan dengan valuta asing. Dan peristiwa lainnya adalah menurunnya permintaan terhadap saham di pasar bursa. Maka teori berusaha mencari dan menjelaskan hubungan antara dua peristiwa ini. Jadi misalnya kok nilai rupiah ini turun terhadap valuta asing. Nah, ada peristiwa lain yang nyambung. Oh, ternyata ketika nilai rupiah turun dibandingkan valuta asing, akan terjadi penurunan permintaan terhadap saham di pasar bursa. Nah, ini dijelaskan nyapoto kenapa toh ketika nilai rupiah turun terhadap valuta asing, kok dia mengalami penurunan pada saham di bursa saham, di pasar bursa saham maksud saya. Nah, itu. Kemudian kalau fungsi yang berikutnya adalah fungsi prediktif atau peramalan atau yang biasa disebut dengan perkiraan. Nah, misalnya ini langsung contoh suatu teori ini bisa menjelaskan hubungan antara pendidikan dengan pendapatan masyarakat. Maka bisa dikatakan ya ilmu itu dapat pula memperkirakan tingkat pendapatan
suatu masyarakat dengan perkembangan pendidikan tertentu. Dalam artian berarti orang mikir ya, jadi tingkat misalnya orang pendidikannya tinggi. Apakah dengan pendidikan tinggi dia mampu meningkatkan pendapatannya? Kalau misalnya orang yang pendidikannya S2 dengan orang yang pendidikannya SD, apakah pendapatannya lebih tinggi yang S2 daripada SD? Nah, ini bisa proses diprediksi. Oh, ternyata saya prediksi di hipotesisnya diprediksi. Ada praduga di awal. Ternyata pendidikan tinggi juga berkorelasi positif pada pendapatan tinggi. Nah, ini bisa dikatakan ada fungsi prediktif dalam tinjauan pustaka. Tetapi ini tidak harus, bisa dipilih, bisa eksplanatif, bisa prediktif. Yang ketiga adalah fungsinya adalah fungsi kontrol. Fungsi kontrol itu yang bagaimana? Nah, teori tidak hanya menjelaskan dan memperkirakan, tetapi juga mampu mengendalikan peristiwa supaya tidak mengarah pada hal-hal yang negatif. Artinya ada kontrol. Ini nanti penelitian saya tidak boleh menyenggol atau menyinggung hal-hal yang negatif di masyarakat. Tidak boleh menyinggung sesuatu yang bisa menyakiti atau melukai pihak-pihak lainnya. Ini ada fungsi kontrol dalam tinjauan pustaka. Artinya dalam tinjauan pustaka ini juga bisa sebagai penjelas, bisa sebagai meramalkan, bisa sebagai kontrolnya tadi. Kemudian urgensi telaah kepustakaan ini apa sih? Semakin banyak seorang peneliti mengetahui, mengenal, dan memahami tentang penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, semakin dapat dipertanggungjawabkan caranya meneliti permasalahan yang dihadapi. Nah, ini urgensi berikutnya, urgensi telaah kepustakaan ini yang pertama sebagai acuan dalam pengkajian suatu masalah. Yang kedua sebagai dasar dalam merumuskan masalah kerangka teoritis penelitian. Yang ketiga sebagai dasar dalam merumuskan hipotesis. Bisa juga sebagai informasi untuk menetapkan cara pengujian hipotesis, untuk mendapatkan informasi historis dan perspektif permasalahan yang akan diteliti, untuk mengetahui siapa saja peneliti lain. Untuk mengetahui siapa saja peneliti lain dan pengguna di bidang yang sama. Jadi ini salah satu urgensi telaah kepustakaan. Jadi nanti ketika sampean menuliskan kepustakaan di sana juga harus disertai sumbernya. Tidak boleh langsung ditulis begitu saja, nggak boleh. Harus disertai sumbernya. Apa sih begitu sumbernya? Kemudian prinsip memilih pustaka. Yang pertama itu harus relevansi. Relevansi ini maksudnya apa sih? Artinya relevansi ini adalah nyambung antara yang kalian teliti dengan penelitian sebelumnya. Tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa ketika sampean melakukan penelitian yang ingin misalnya judulnya tentang tanaman kelor, ya telaah pustakanya, tinjauan pustakanya ya harus nyambung dengan tanaman kelor. Jangan sampai kalian pengen meneliti tanaman kelor, lalu yang dalam tinjauan pustaka adalah tanaman, misalnya tanaman mawar kayak begitu. Jangan sampai, jadi harus nyambung begitu. Kemudian yang kedua adalah prinsip resensi. Ini merupakan prinsip memilih pustaka yang terbaru jika ada beberapa pustaka yang isinya sama. Jadi ini tujuannya adalah penerapan dua prinsip ini agar terhindar dari pustaka yang kadaluarsa. Artinya pustakanya harus update begitu. Jadi harus terbaru. Tidak boleh pustaka yang misalnya 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu. Tapi biasanya kan begini. Yang namanya ilmu itu kan bersifat absolut juga. Jadi artinya ketika ada teori baru yang mengalahkan atau menumbangkan teori lama, maka teori lama tidak berlaku. Dulu ada salah satu teori yang mengatakan bahwa jerapah itu
dia bisa apa ya? Karena ini loh, sorry. Teori yang mengatakan bahwa manusia ini adalah keturunannya kera. Nah, siapa yang mau dikatakan bahwa manusia keturunannya kera? Kita pun kan juga tidak mau kita dikatakan sebagai keturunan kera. Nah, ternyata teori ini ditumbangkan dan akhirnya diketahui bahwa manusia bukan keturunannya kera. Kita beda. Ya. Kemudian ini contohnya. Saya kelihatannya salah naruh ini. Bentar. Nah, saya salah naruhnya. Ini tata cara penulisan. Sorry. Tata cara penulisan pustaka yang pertama adalah dengan menggunakan penomeran. Yang kedua adalah dengan menggunakan sistem nama dan tahun penulisan diterbitkan. Ini contohnya di depan tadi. Saya kembali lagi ke depan. Ini yang sistem penomeran yang kayak begini. Diperhatikan di sini, saya bacakan. Secara harfiah, makna konservasi yang terkait dengan sumber daya alam diartikan sebagai ini bla 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 ini, atau dinamakan pelestarian. Dan ini di sini muncul angka 1. Nah, berarti kalimat ini, kalimat secara harfiah ini ditulis oleh orang yang pustakanya ada di nomor 1 ini. Kemudian, di kalimat yang kedua, Campbell di sisi lainnya mendefinisikan konservasi dengan 3 makna, yaitu pertama dabelan dan sebagainya. Kemudian di bawah ini angka 2-nya muncul di sana. Nah, jadi di sini tidak dituliskan siapa sih yang menulis di sini, tetapi angka 1-nya muncul di sini. Yang kedua juga demikian, meskipun di sini sudah ada kata-kata Campbell, tapi ini penulisnya bukan Campbell kayaknya. Angka 2 ini muncul di sini, berarti kalimat yang pertama ini kita ngambilnya dari tulisannya orang nomor 1. Kalimat yang kedua kita mengambil dari tulisannya orang nomor 2. Kita cek, 1 dan 2 adalah urutan sumber pustaka dalam daftar pustaka. Jadi nanti ketika nulisnya di daftar pustaka, ya wes 1, 2, 3, 4, sampai 100 atau berapapun, itu urut. Ini lebih enak sebenarnya. Cuma ya tidak semuanya, ini kan berdasarkan selingkung yang ada. Misalnya di MAN 1, di Universitas Brawijaya Malang, di UNS, di IAIN Tulungagung, di UIN Malang, itu punya selingkung yang berbeda-beda atau gaya penulisan yang berbeda-beda. Tergantung, kita kalau ingin lomba karya tulis ilmiah, maka kita harus mikir kira-kira saya nanti akan masuk di mana begitu. Akan ikut yang mana, artinya di sana akan ada aturan-aturan tersendiri untuk penulisan pustaka ini tadi. Nah, dengan metode penomeran, daftar pustaka tidak harus disusun secara alfabetis. Misalnya kan kalau daftar pustaka yang kita ketahui kan ada alfabetis, ada A, dimulai dari huruf A sampai Z kan begitu. Nomor diurutkan diberikan berdasarkan urutan penyebutan dalam makalah. Ini pustakanya kayak gini. Jadi nomor 1 tadi, ini ditulis oleh Utami yang kalimat yang pertama. Oh ternyata nomor 2 juga Campbell. Nah nomor 2 ini ditulis oleh Pak Campbell tahun 1972, Conservation and Natural Research. Nah, ini yang dilakukan atau untuk melihat cara penulisan sumber pustaka dengan cara penomeran. Kemudian, ini adalah yang dengan teknik footnote. Jadi kalau teknik footnote itu sama, di sini ditulis penomerannya, di bawah kalau misalnya kalian lihat ini, nanti kalian lihat word-nya. Ketika dilihat word-nya, maka akan muncul footnote atau misalnya reference. Pilihan opsi di atas itu ada pilihan reference, maka di sana diambil footnote, maka di sana ketika kalian menulis angkanya, diklik footnote-nya, ini akan urut nomor berapa. Nanti akan di bawah muncul, kalian harus tulis ini. Tapi nanti di daftar pustaka harus diurutkan lagi alfabetis. Ini agak ribet. Karena ketika footnote harus disertai dengan halamannya berapa. Jadi 65 ini halaman. Ini 342 ini juga halaman. Kayak begitu. Nah ini juga nomor 2 begini juga.
Kemudian ini adalah penulisan daftar pustaka berdasarkan nama dan tahun pembuatan. Konservasi dari segi ekonomi dan ekologi, di mana konservasi bla 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 dan sebagainya. Ini kalimat yang pertama ini asline sing nulis adalah Bu Utami tahun 2008 bukunya. Ini nama biasanya kan pengambilannya adalah nama yang kedua. Misalnya Sri Utami berarti Utami yang diambil. Berarti di daftar pustaka adalah Utami, Sri ya begitu. Nah, ini Abdullah ini namanya Muhammad Abdullah Muhammad Abdullah siapa enggak tahu saya. Pokoknya Muhammad Abdullah, kalau selesai ada bukunya itu. Nah, Abdullah ini menulis bukunya tahun 2010 yang tulisannya adalah konservasi sumber daya alam merupakan langkah nyata advokasi untuk menanggulangi krisis lingkungan. Catatannya dituliskan hanyalah nama belakang penulis dengan metode nama dan tahun. Daftar pustaka disusun alfabetis. Nah, ini yang daftar pustaka ya. Daftar pustakanya kayak gini. Yang seperti tadi. Sampai di sini ini adalah contoh penulisan. Nanti saya akan menuju ke cara untuk sistematika untuk penulisannya di daftar di tinjauan pustaka. Nah, ini tadi penomoran sama sistem tahun. Ini adalah kesalahan dalam penulisan pustaka. Terlalu banyak mengumpulkan pustaka, kecenderungan menggabungkan terlalu banyak penelitian, pastikan sumber pustaka adalah sumber yang terpercaya. Ini yang dilakukan. Oke, the next. Thank you very much. Kita akan menuju ke berikutnya, yaitu... Nah, ini saya ambilkan dari tesis saya ya. Tesis saya ini tentang keragaman genetik gude berdasarkan karakter molekuler RAPD dan SDS phage protein. Ini jadi kalau misalnya judul saya seperti ini, berarti saya akan ada kata kunci di sini untuk mengambil tinjauan pustaka adalah gude. Gude itu tanaman, kacang gude, tahu ya? Terus keragaman genetik. Kemudian RAPD, kemudian SDS phage protein. Ini adalah kunci-kunci yang harus dituliskan di tinjauan pustaka. Kita menuju ke tinjauan pustakanya. Oke. Ini ya. Oke. Menuju ke Oke, ini. Nah, landasan teori. Orang bisa mengatakan tinjauan pustaka, telah pustaka, landasan teori. Boleh. Nah, tinjauan pustakanya apa? Di sini dilihat. Tadi saya sampaikan bahwa saya menulis tentang gude. Maka, yang harus saya tuliskan di sini adalah gude, tanaman gude, bla bla bla. Nah, di sini dilihat, diperhatikan. Ada Susilo et al. Et al ini orang banyak yang nulis. 2012. Raina 2011. Kemudian ada lagi, ini saya menggunakan teknik penulisan nama dan tahun. Kayak begini, Orwa et al. 2009. Kemudian Long and Lakela 1976 dalam Misah 2004. Kemudian Susilo et al. Kembali. Kemudian di sini kayak gini penulisannya Mahalaya. Ini untuk sebagai menunjukkan bahwa kita tidak memplagiasi. Kita mengambil pustakanya dari beliau-beliau itu. Kemudian ini lagi ada Cook et al. 2005, Carsono dan sebagainya ini tadi. Ini dicantumkan untuk penulisannya. Di sini kalau misalnya tentang tanaman ya kita tulis saja sekalian syarat tumbuhnya apa. Nah, tadi saya sampaikan di kedua, karakterisasi keragaman genetik pada tanaman. Saya tadi kan nyampaikan di keragaman tanaman. Nah, ini muncul di sini. Kemudian, nah ini DNA dan sebagainya. Saya lanjutkan lagi ke bawah. Oke, ada radiasi gamma. Karena memang tanaman saya diradiasi ya, maka saya harus meradiasi. Jadi penelitian saya ini tanamannya diradiasi di Batan. Maka ya saya harus melakukan tinjauan pustaka atau telah pustaka yang nyambung. Radiasi gamma itu gimana sih? Nah ini penulisan pustakanya yang gitu sudah ada.
Kemudian protein, karena memang saya menggunakan SDS page protein. Apakah ketika diradiasi itu proteinnya dalam gude dengan ukuran sekian itu apakah tetap ada? Apakah nyambung? Apakah kira-kira gude yang diradiasi dengan, biasanya kan radiasi itu fungsinya kan untuk apa ya? Dia akan bisa mengakibatkan keragaman dalam tanaman tersebut. Semakin banyak kayak begitu. Ini saya share lagi yang berkaitan dengan penelitiannya kakak tingkat kalian. Mana ya? Semoga ada. Oh, ini. Nah, ini dia. Karena ini penelitiannya tentang air, maka tinjauan pustakanya adalah ya air kayak begini. Nah, dilihat itu air. Terus kemudian ini tahun 2018 ya, selokan, air selokan kayak begitu. Ini sudah bab 3, terlalu pendek ini tinjauan pustakanya. Nah, ini. Jadi nggak panjang-panjang banget sih tinjauan pustakanya. Oh, kok keterusan. Nah, ini. Oh, dia langsung nyambung. Saya ambilkan yang beda lagi. Ini pas saya lomba di Surabaya kemarin, landasan teori dan kondisi saat ini kayak hutan rakyat, yang berkaitan dengan hutan rakyat kayak begitu. Terus kemudian ini yang berkaitan dengan karya ilmiah Al-Quran, tafsir al-Anbiya. Nah, ini boleh dicantum kayak tafsir dulu, boleh ini kayak begini dulu, boleh. Ini di bab 3. Oh, langsung di bab 4 ya. Nah, ini tentang air. Tentang sensor cahaya. Ini sudah dicantumkan. Nah, jadi sampai di sini tentang penulisan ilmiah. Coba saya carikan lagi.